Assalamualaikum, bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dengan pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 7 semester genap, MTS Sindang Sari. Kita akan membahas bab 3, tentang Khulafaur Rasyidin. Yang akan kita bahas, ada 3. Yaitu, 1. Pengertian Khulafaur Rasyidin. 2. Latar belakang Khulafaur Rasyidin. 3. Prestasi Khulafaur Rasyidin. Pengertian Khulafaur Rasyidin ada 2. 1. Menurut bahasa. 2. Menurut istilah. Khulafaur Rasyidin, menurut bahasa, berasal dari bahasa Arab, yaitu Khalifah dan Ar-Rasyidin. Khalifah artinya pengganti, sedangkan Ar-Rasyidin artinya mereka yang dapat petunjuk. Pengertian Khulafaur Rasyidin, menurut istilah, adalah pemimpin umat Islam, pengganti Nabi Muhammad SAW yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun latar belakang berdirinya Khulafaur Rasyidin adalah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, situasi di kalangan umat Islam sempat tidak menentu. Hal itu disebabkan belum adanya calon pemimpin pengganti Nabi Muhammad SAW. Sehingga, dua kelompok umat Islam, yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansor, merasa paling berhak untuk dicalonkan sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW. Perbedaan pendapat antara kedua kelompok tersebut akhirnya dapat diselesaikan secara damai oleh Umar bin Khattab. Para sahabat yang termasuk Khulafaur Rasyidin, ada 4. 1. Abu Bakar As-Siddiq, menjadi khalifah kurang lebih 2 tahun. 2. Umar bin Khattab, menjadi khalifah kurang lebih 10 tahun. 3. Utsman bin Affan, menjadi khalifah kurang lebih 12 tahun. Dan 4. Ali bin Abi Thalib, menjadi khalifah kurang lebih 5 tahun. Selanjutnya, kita akan membahas prestasi-prestasi Khulafaur Rasyidin. Prestasi Abu Bakar As-Siddiq, ada 3. Pertama, menumpas kelompok pembangkang. Kedua, kodifikasi Al-Quran atau pembukuan Al-Quran. Dan ketiga, perluasan wilayah Islam. Prestasi Abu Bakar As-Siddiq, yang pertama, adalah menumpas kelompok pembangkang, yaitu kelompok orang-orang yang murtad, orang yang menolak membayar zakat, dan nabi palsu. Di antara orang yang mengaku nabi, adalah Musailimah Al-Kadzdzab, dan Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, terjadi Perang Yamamah, yaitu perang antara pasukan Muslim melawan pasukan Musailamah. Perang tersebut akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Prestasi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang kedua adalah kodifikasi Al-Quran atau pembukuan ayat-ayat suci Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran ini atas inisiatif atau usulan Umar bin Khattab dengan alasan karena banyak para penghafal Al-Quran yang gugur pada Perang Yamamah. Adapun yang memimpin kodifikasi Al-Quran adalah Zaid bin Sabit. Prestasi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang ketiga adalah perluasan wilayah Islam. Seperti ke Suriah, dipimpin oleh Panglima Usamah bin Zaid bin Haritsah. Melalui Perang Yarmuk yang cukup sulit, pasukan Islam akhirnya berhasil menaklukkan Bizantium. Selanjutnya, kita akan membahas prestasi-prestasi Khalifah Umar bin Khattab. Adapun prestasi Khalifah Umar bin Khattab ada 3, yaitu 1. Perluasan wilayah Islam. 2. Mengatur administrasi dan keuangan pemerintahan. Dan ketiga, menetapkan kalender Hijriah. Prestasi Khalifah Umar bin Khattab yang pertama adalah perluasan wilayah Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, terjadi perluasan dakwah Islam secara besar-besaran dan dikenal sebagai periode Futuhat Al-Islamiyah. Prestasi yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab, adalah mengatur administrasi dan keuangan pemerintahan dengan cara
membentuk Baitul Mal dan Dewan Perang. Baitul Mal bertugas mengurusi keuangan negara, sedangkan Dewan Perang bertugas mencatat administrasi ketentaraan. Umar bin Khattab adalah khalifah pertama kali yang memperkenalkan sistem penggajian bagi pegawai pemerintah. Ia juga memberikan santunan dari Baitul Mal kepada seluruh rakyatnya. Prestasi Umar bin Khattab yang ketiga adalah menetapkan kalender Hijriah. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah dijadikan momentum permulaan kalender Hijriah. Disebabkan hijrah merupakan titik balik kemenangan Islam. Selanjutnya adalah prestasi Utsman bin Affan. Pertama, kodifikasi Mushaf Al-Quran. Kedua, renovasi Masjid Nabawi. Ketiga, pembentukan Angkatan Laut. Dan yang keempat, perluasan wilayah dakwah Islam. Prestasi Utsman bin Affan yang pertama adalah kodifikasi Mushaf Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran, atau pengumpulan, dan penulisan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan, disebut Mushaf Utsmani, atau Al-Imam. Mushaf tersebut diperbanyak menjadi 4 buah. Kemudian, dikirim ke beberapa wilayah, yaitu Mekah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Prestasi Utsman bin Affan yang kedua adalah renovasi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah masjid yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Utsman bin Affan merenovasi dan memperluas dengan bentuk dan coraknya yang lebih indah. Prestasi Utsman bin Affan yang ketiga adalah pembentukan Angkatan Laut. Yang mengusulkan dibentuknya Angkatan Laut adalah Muawiyah bin Abi Sofyan yang menjabat sebagai gubernur Suriah. Tujuannya untuk melindungi wilayah Afrika, Siprus, hingga Konstantinopel yang banyak diliputi lautan. Prestasi Utsman bin Affan yang keempat adalah perluasan wilayah dakwah Islam, yaitu ke daerah Khurasan, dipimpin oleh Sa'id bin Aish dan Huzaifah bin Yaman. Ke Armenia, oleh Salman Rabiah al-Bahili, ke Tunisia, oleh Abdullah bin Sa'ed. Selanjutnya, penaklukan Kerai, Azerbaijan, Amuriah, dan Ciprus. Selanjutnya, prestasi-prestasi Ali bin Abi Thalib, yaitu 1. Mengganti pejabat yang kurang cakap. Kedua, membenahi keuangan negara, atau Baitul Mal. Ketiga, memajukan ilmu Nahwu. Dan, yang keempat, pembangunan kota Kufah. Prestasi Ali bin Abi Thalib yang pertama adalah mengganti pejabat yang kurang cakap. Di antara langkah tegas Ali bin Abi Thalib adalah memberantas korupsi, yaitu mencabut fasilitas pejabat. Prestasi Ali bin Abi Thalib yang kedua adalah membenahi keuangan negara atau Baitul Mal, dengan cara menyita harta para pejabat yang diperoleh secara tidak benar. Kemudian, harta tersebut kemudian disimpan di Baitul Mal dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Prestasi Ali bin Abi Thalib yang ketiga yaitu memajukan ilmu Nahwu. Ilmu Nahwu adalah ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab. Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad ad-Duali untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu Nahwu. Prestasi Ali bin Abi Thalib yang keempat, yaitu pembangunan kota Kufah. Kota Kufah berkembang menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadits, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa, untuk latihan kompetensi, jawablah soal pada link deskripsi di bawah.